Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang bid'ah-bid'ah yang wajib kita lakukan. Masya Allah. Maratan ukhra, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, ashkurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufa asiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Kama araftum al'an ana sa'abhas nahwa bid'atun hasanah la ma'mur wa la asy-syakina bi ghairi bid'ah. Tidak ada dapat ketenteraman, tidak ada kemajuan tanpa berbuat bid'ah. Yang khusus pembahasan kita pada hari ini tentang bid'ahnya membuat rumah sakit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di zaman Rasulullah tidak ada contohnya membuat rumah sakit. Tapi mengobati orang sakit ada. Membuat rumah sakit tidak ada, maka itu adalah bid'ah yang membawa kemajuan. Tidak ada suatu kemajuan pun di dunia ini tanpa melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah membuat rumah sakit, dan bid'ah membuat stasiun kereta api, bid'ah membuat kereta api cepat, bid'ah membuat pesawat terbang. Nah, tapi itu bukan bid'ah yang negatif, bid'ah yang positif. Yang selama ini dipertengkarkan orang itu bid'ah-bid'ah yang negatif, yang sebelah kiri. Kita tinggalkan bicara tentang bid'ah-bid'ah yang negatif. Kita kaji, kita selidiki, dan kita terapkan bid'ah-bid'ah yang terbaru, bid'ah yang positif. Imam Syafi'i menyebut bid'ah yang positif itu adalah dengan bid'ah mahmudah, bukan bid'ah mazmumah. Nah, bagaimana bid'ah mahmudah ini? Tanpa adanya bid'ah ini, suatu negara tidak akan maju. Membuat rumah sakit, stasiun kereta api, membuat pesawat terbang, itu semuanya bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali kita kepada sejarah peradaban Islam. Bagaimana sejarah dalam Islam itu, bid'ahnya itu adalah membuat pertahanan negara, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, itu tidak ada contohnya pada masa Rasulullah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, tetapi dilakukan oleh para sahabat sampai hari ini dilakukan, dan itu sifatnya positif. Kan Afrika Utara sepenuhnya, termasuk Tunisia, Maroko, serta mulai menekan wilayah Ethiopia. Selain ekspansi, Al-Walid juga fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia membangun Masjid Agung Damaskus, memperluas wilayah Masjid Nabawi di Madinah, serta meningkatkan sistem jalan dan pos agar komunikasi antar wilayah lebih lancar. Ia juga mendirikan rumah sakit dan pusat kesejahteraan bagi fakir miskin dan penyandang disabilitas yang menunjukkan perhatiannya terhadap rakyat. Dengan pembangunan ini, kekhalifahan Umayyah tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga semakin maju dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan pencapaian ini, masa Al-Walid bin Abdul Malik bisa dikatakan sebagai masa keemasan dinasti Umayyah, di mana kekuasaan Islam mencapai puncaknya sebelum akhirnya mengalami kemunduran di generasi berikutnya. Setelah Al-Walid bin Abdul Malik wafat pada tahun 715 Masehi, kekhalifahan Umayyah masih bertahan kuat di bawah kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik. Namun, setelah era kejayaan Al-Walid, tanda-tanda kemunduran mulai tampak. Nah, jadi
suatu kerajaan, suatu negara ada masa majunya, adalah masa mundurnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari masa majunya, bagaimana bid'ah-bid'ah yang baik itu dilakukan, bagaimana banyaknya stasiun kereta api yang harus kita buat sekarang, bagaimana harus membuat stasiun lapangan pesawat udara, menciptakan helikopter, menggantikan kuda-kuda. Itu semuanya sangat diperlukan. Nah, kunci kemajuannya di mana? Pada pemimpin. Sebagaimana Kaisar Hirohito di Jepang, ketika negara mereka sudah hancur, yang pertama memajukan itu adalah dari pemimpinnya, dengan menanyakan how many teacher living only, berapa guru yang masih tinggal. Itu kalau Jepang. Nah, kalau kita bagi umat Islam menanyakan bagaimana menuntut ilmu pengetahuan dengan bagaimana tekad jiwa jihad, itu harus dihidupkan. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuanglah di jalan Allah dengan hartamu, jiwa ragamu. Itulah yang lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahuinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sulaiman menggantikan banyak gubernur yang sebelumnya ditunjuk oleh Al-Walid bin Abdul Malik, termasuk Al-Hajjaj bin Yusuf, yang selama ini menjadi tokoh penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Selain itu, ekspedisi besar untuk menaklukkan Konstantinopel pada masa Sulaiman bin Abdul Malik mengalami kegagalan besar yang semakin melemahkan kekhalifahan. Pada tahun 717 Masehi, Sulaiman wafat dan digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi sampai dengan 720 Masehi. Seorang khalifah yang dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana. Pemimpin yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Istananya megah, tapi istrinya tidak boleh memakai pakaian yang mewah, dia pun tidak boleh memakai pakaian yang mewah. Ketika Umar bin Abdul Aziz tidak memakai pakaian yang mewah, istrinya juga tidak, maka istrinya ngambek, minta belikan kepada ayahnya yang juga orang kaya. Dibelikan oleh ayahnya sepatu dari kulit rusa, pakaian dari sutra, kemudian cincin-cincin emas, gelang dari banyak mutiara. Itu dibelikan oleh ayahnya dan dibawa ke hadapan Umar bin Abdul Aziz. Ketika dipakainya, kata istrinya, bagaimana? Wahai kakanda, apakah cantik pakaian yang aku pasang ini? Kata Umar bin Abdul Aziz, cantik sekali. Akan tetapi engkau tidak boleh memakainya karena rakyat kita masih ada yang menderita. Tapi tetap juga bersikeras istrinya mau memakai pakaian yang mewah juga. Seperti sekarang di Indonesia banyak istri-istri pejabat yang memakai pakaian yang mewah. Nah, jadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu ada larangan. Tidak boleh para menteri, para pejabat memakai pakaian yang mewah. Tapi istrinya memakai juga. Maka dikatakannya kepada istrinya, hei istriku, kau pilih antara dua. Pilih orang tuamu atau pilih aku. Kalau kamu pilih orang tuamu, pergilah ke rumah orang tuamu, pakailah pakaian sutra, pakaian permata, dan sepatu dari kulit rusa. Silakan. Tapi kalau engkau ingin bersama denganku, kau jual itu pakaian yang mewah, permata, mutiara, pakaian sutra kau jual, kau berikan kepada fakir miskin. Kau pilih mana? Bersama denganku atau kau kuceraikan, kau pergilah ke rumah orang tuamu selamanya. Menangislah istrinya, katanya, wahai kekandaku Umar bin Abdul Aziz, ambillah ini permata, ambillah ini sepatu dari kulit rusa, ambillah ini pakaian sutra. Tidak ada artinya ini bagiku kalau Umar bin Abdul Aziz tidak bersamaku.
biarlah pakaianku sederhana, asalkan aku bersama dengan kekasih yang kucintai, Umar bin Abdul Aziz. Maka pada waktu itu dibungkuslah pakaiannya itu emas, permata, mutiara, sutra, semuanya dibungkus, dijual kepada pedagang dan diberikan modal kepada pedagang-pedagang kaki lima yang kekurangan modal. Akhirnya dalam waktu singkat, pedagang-pedagang kaki lima yang modal-modalnya kecil itu mereka mampu berzakat karena modalnya banyak, tidak dikembalikan lagi, dan diceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz dan istrinya. Mereka gembira karena mereka tidak lagi menjadi sasaran penerima zakat, bahkan mereka sudah bisa berzakat. Kenapa? Dapat modal yang diberikan dari hasil penjualan pakaian dari istri Umar bin Abdul Aziz, sehingga gilang gemilanglah pada waktu itu di penghujung, ya, di pertengahan pemerintahan Daulat Abbasiyah. Karena Umar bin Abdul Aziz ini seorang sufi dan dia mendapatkan sistem pemerintahan, biarlah aku menderita daripada rakyatku yang susah sengsara. Kalau mendapatkan kekayaan, biarlah kami yang terakhir mendapatkan menikmati kekayaan. Tapi kalau aku menderita, kamilah yang lebih dahulu mendapatkan penderitaan. Jauh berbeda dengan pejabat-pejabat Pertamina di Indonesia saat ini. Umar bin Abdul Aziz terjadi sebaliknya. Biarlah menderita dia, asal rakyatnya berbahagia. Yang pejabat Pertamina sekarang ini di Indonesia, biarlah mereka dapat 3 miliar keuntungan banyak dari minyak, asalkan rakyatnya menderita dan kadang-kadang ada kendaraannya yang rusak akibat pertamax oplosan. Dari segi kepemimpinan sangat bertolak belakang dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Nah, inilah hal-hal yang baru yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia membayarkan zakat di luar negara Islam, bahkan sampai ke Afrika. Kenapa? Karena di negara Islam sendiri tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, karena sudah adil dan makmur. Sana dan reformasi. Berbeda dengan para khalifah Umayyah sebelumnya yang lebih berorientasi pada ekspansi militer dan kekuatan politik, Umar bin Abdul Aziz lebih fokus pada keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan reformasi pemerintahan. Ia menghapus kebijakan pajak yang tidak adil terhadap non-Arab atau mawali, sehingga mereka mendapatkan hak yang sama dengan Muslim Arab setelah masuk Islam. Salah satu langkah pentingnya adalah menghentikan praktik melaknat Ali bin Abi Thalib dalam khutbah Jumat, sebuah tradisi yang telah berlangsung sejak masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, karena Ali bin Abi Thalib ini berlawanan politik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kadang-kadang di masjid ada orang yang menyebut nama Ali bin Abi Thalib ini tidak disenangi oleh Muawiyah. Padahal Muawiyah itu sudah wafat, digantikan oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, setelah digantikan, akhirnya ujungnya digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Di saat itulah dihilangkan dari ucapan-ucapan di masjid kalau ada pemimpin atau khatib atau imam yang menyebut-nyebut nama Ali bin Abi Thalib tidak disenangi oleh Muawiyah. Itu tidak boleh lagi. Itulah kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz, dan digantilah ucapan-ucapan menyebut nama Ali bin Abi Thalib tak disenangi itu diganti dengan ucapan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini bid'ah juga ini di dalam khutbah Jumat. Pada masa Rasulullah tidak ada itu, tapi pada masa Umar bin Abdul Aziz ditambahkan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Itu hanya tambahan dari Umar bin Abdul Aziz. Bid'ahkah itu? Ya, bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.